Tanah Jawa terkenal dengan keindahan alam, keramahan warga, dan keragaman budaya serta kulinernya yang terinterpretasi kuat di dalam diri saya. Meski masih sekolah, Kulo sangat senang berkeliling untuk belajar dan mengenal lebih tentang tanah pusat Kerajaan Mojopahit ini. Berjarak sekitar 150 km atau 4 jam perjalanan darat dari kota Gresik, Kulo nyambangi Kabupaten Blitar di bagian selatan Jawa Timur. Di kabupaten seluas 1.588 km persegi ini, aku bertemu Mas Ari. Mas, ki aku arepe golek buah pundung ndi to? Nendi wite? Enek nang ngono. Enek. Sampe arep panen to? Iya, ape panen. Oh, ya wis aku ya arep golek iki. Piye golek barang ayo? Oh iya. Kami berada di Desa Mbaos Buton, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Salah satu tempat di mana kita bisa mendapatkan buah pundung. Ini pohonnya, Pak? Iya. Oh, banyak buah ya. Ayo bisa manjat. Manjat? Sekarang? Iya. Oh, iya, iya. Ya, Pak, nih Bapak nyontain dulu aja manjatnya. Awas, Pak. Hati. Oh, banyak semut, Pak. Hati-hati, Pak. Pundung merupakan pohon penghasil buah yang dapat dimakan yang sekilas mirip dengan duku. Tetapi tajuk pohonnya berbeda. Ayo naik. Naik. Buahnya tumbuh di sepanjang tangkai yang keluar dari batang setahun sekali ini. Jujur, ini pertama kalinya loh aku kenal buah pundung. Ternyata pohonnya bukan cuma besar, tapi malah gede banget yo. Nggak bisa, Pak. Licin ternyata. Baiklah Mas, aku menyerah. Mending pakai bantuan saja. Nah, kalau pakai tangga begini kan jadi lebih mudah. Maaf ya, namanya juga pemula. Jadi harap maklum sedikit ya. Soalnya ini susah tenan nih. Buah pundung tumbuh di sepanjang batangnya. Jadi kalau sudah di atas, kita tinggal memetiknya satu persatu. Buah pundung menjadi salah satu tanaman hutan yang biasa dinikmati langsung oleh para petani jika sedang berada di hutan. Tapi selain itu, beberapa warga ada yang memanfaatkannya untuk diolah kembali menjadi beberapa jenis makanan yang luar biasa. Kalau sudah cukup banyak, saatnya turun. Aku sudah tidak sabar rasanya untuk menikmati olahan buah pundung. Ini badhe damel apa, Bu? Gawe kue apem, Mas. Kue apem. Nggih. Iki buah di Anu bukae dikupas mawon. dikupas mawon Nggih. nggih. Nggih, kula Nggih, kupas batu-batu nggih. nggih. Menurut Bu Is, buah pundung harus dikupas terlebih dahulu karena yang kita butuhkan hanya isinya saja. Buah pundung sebenarnya mengandung getah, tapi kalau sudah matang biasanya getahnya sudah tidak banyak lagi, jadi aman pas dikupas. Kalau semua sudah dikupas, tapi pekerjaannya belum selesai, Thomas. Ki ono jerone. Aku masih harus membuang bijinya dulu. Jadi, yang nanti akan dipakai untuk bahan masakan itu cuma daging buahnya tok. Sebagai penambah cita rasa gurih dan pencampur adonan, Bu Is butuh santan kelapa kental. Satu lagi, bahan istimewa yang dibutuhkan sebagai bahan yaitu tape singkong. Kabeh wong Jawa pasti tahu dengan olahan dari fermentasi ubi kayu yang rasanya manis ini. Nah, biar mudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain, tape harus dihancurkan dengan cara diremas-remas. Kalau membuat kue, bagian sing paling penting ya mencampur semua bahan jadi adonan utuh. Pertama-tama, tape ketan yang sudah dihancurkan dicampur dengan gula pasir dan tepung terigu. Jangan lupa, masukkan santan kelapa dan beri air sedikit agar tidak terlalu kental. Lalu, remas-remas hingga adonan merata. Cukup.
Niki sampun sak menten cukup? Sampun, Mas. Nggih, cukup nggih. Nggih, nggih, sampun. Terus mantun niki? Mantun niki mangke dilebetne wonten ngriki. Oh, Wonten adonan niki adonan. mangke diaduk-aduk ngeten. Nggih. Buah pundung yang sudah dikupas tadi dimasukkan dalam adonan dan diaduk jadi satu. Biasane kue apem warnanya putih kan yo. Tapi kali ini kami akan membuat hasilnya jadi lebih menarik dengan diberi warna yang bermacam-macam. Caranya, ya adonan dibagi menjadi dua. Sebagian diwarnai hijau dan sisinya akan ditambah dan dipercantik dengan warna merah. Aduk-aduk terus sampai rata ya, Bu. Tolong Mas terus dicetak ning iku kan ana Wonten mriku. heeh, nang Nggih. geni ana citakane to Mas iku. Kali-kali niki. Adonan kue apem dimasak dengan menggunakan cetakan dari besi seperti ini. Satu loyang memiliki banyak bulatan-bulatan kecil dengan ukuran yang seragam. Jadi, dengan menggunakan cetakan ini, bisa didapat bentuk kue apem yang serasi dan sama. Tapi ingat loh, api yang digunakan harus rata besarnya agar adonan satu loyang mateng dan serempak. Oh. Mung dikukus ngono tok. Selain kue apem, Bu Is juga punya satu resep makanan unik yang bisa dibuat dengan campuran buah pundung, yaitu kue ketan susu. Kalau diperhatikan, sepertinya cara membuatnya mudah. Tapi kalau praktek langsung, aku belum tentu bisa sih. Beras ketan yang sudah diwarnai akan dikukus hingga matang. Sementara bahan tambahan berupa air kelapa dan gula pasir diaduk hingga larut. Ketan yang sudah matang, kita tinggal menyiramkan campuran air gula kelapa di atas. Agar lebih sedap dan menarik, buah pundung ditambahkan dan siap untuk dinikmati. Namanya juga orang Jawa. Kue apem dan ketan kukus manis tentu saja aku pernah coba. Tapi Dipun cobi niki. kalau yang Nggih. dicampur buah pundung, Niki apemnya baru kali enak ini niki. aku ngerasake. Kalau ditanya, tentu saja rasanya luar biasa alias enak epol. Tenan lho rek, jenengan kudu nyoba iki.